Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aura Nurdajila. Di sini saya akan memaparkan materi dari peran etika berkomunikasi profesional di lingkungan kerja. Nah, di sini udah tahu belum etika berkomunikasi itu apa? Di sini saya akan menjelaskan etika berkomunikasi profesional di lingkungan kerja itu adalah fondasi utama untuk membangun hubungan yang harmonis, produktif, dan saling menghormati antar rekan kerja. Dan komunikasi yang etis juga bukan sekedar hanya menyampaikan pesan, tetapi juga dengan menjaga kejujuran kita, kesopanan kita, dan integritas dalam setiap interaksi kita. Prinsip-prinsip etika berkomunikasi. Yang pertama, membangun hubungan yang harmonis dan profesional. Dengan berkomunikasi secara sopan dan menghargai pendapat orang lain, kita juga bisa menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan penuh rasa saling menghormati. Dan jangan lupa hindari menggunakan kata-kata yang bisa menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain agar hubungan kita dengan rekan kerja kita tetap membaik. Yang kedua, menjaga kepercayaan dan integritas. Selalu jujur dalam menyampaikan informasi dan menjaga rahasia perusahaan yang sangat penting supaya kepercayaan antara rekan kerja kita tetap terjaga dan nama baik perusahaan tetap terpelihara. Yang ketiga, mengurangi konflik dan meningkatkan produktivitas. Nah, komunikasi yang baik dan etis bisa nih mencegah salah paham dari pertengkaran yang tidak perlu dengan mendengarkan dengan seksama dan berbicara secara jelas. Kerja tim jadi lebih efektif, lebih lancar, dan hasilnya pun jadi lebih maksimal. Dan prinsip yang terakhir, mendukung budaya kerja positif dan profesional. Etika berkomunikasi membantu membangun lingkungan kerja yang profesional dan positif, di mana setiap orang merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Dan selanjutnya ada contoh nyata peran etika komunikasi di lingkungan kerja, antara lain: yang pertama, berkomunikasi secara jujur dan terbuka kepada rekan kerja dan atasan, misalnya menyampaikan informasi secara jelas tanpa menipu atau menyesatkan, sehingga membangun kepercayaan kita dengan profesionalisme. Yang kedua, menghormati dan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Menghindari kata-kata kasar atau menyinggung perasaan orang lain agar hubungan antar karyawan tetap harmonis dan menghindari konflik yang utamanya. Dan yang ketiga, memberi kritik dengan sopan dan bijak dan tidak memojokkan, melainkan berdiskusi secara terbuka untuk menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama. Dan contoh yang terakhir, mematuhi aturan komunikasi dengan formal seperti mengawali pesan dengan salam dan menyampaikan identitas secara jelas saat berkomunikasi melalui aplikasi pesan atau menutup dengan ucapan terima kasih untuk menunjukkan sopan santun. Bagaimana cara memastikan komunikasi yang jelas dan efektif sih di tempat kerja? Nah, yang pertama ini, sampaikan pesan dengan jelas dan ringkas, dan gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang lain, dan hindari jargon dan fokus pada inti pesannya agar tidak membingungkan si penerima. Yang kedua, lakukan komunikasi dua arah, artinya setelah menyampaikan pesan, berikan ruang bagi si lawan bicaranya untuk merespon, dan pastikan Anda juga mendengarkan secara aktif. Nah, yang ketiga, perhatikan komunikasi nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh yang mendukung pesan agar lebih mudah dipahami. Nah, yang satu lagi, gunakan
gunakan media komunikasi yang tepat dan sesuaikan dengan jenis pesan dan preferensi tim, misalnya tatap muka atau melalui email atau chat atau video call, agar pesan itu tersampaikan secara efektif. Nah, berikan dan terima umpan balik secara konstruktif ya. Ini juga membantu untuk memperbaiki pemahaman kita dan meringankan kualitas komunikasi kita juga. Nah, dan jangan lupa bertanya dan klarifikasi jika ada yang kurang jelas, atau jangan ragu untuk meminta penjelasan agar tidak terjadi miskomunikasi. Nah, yang terakhir ini ada bangun budaya komunikasi yang positif, di mana setiap orang itu merasa dihargai dan didengar, dan sehingga komunikasi ini berjalan lancar dan terbuka. Dan yang terakhir, kesimpulan dari peran etika komunikasi profesional di lingkungan kerja sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan harmonis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika komunikasi yang tadi yang udah kita sebutkan, kita juga tidak hanya membangun hubungan yang kuat antara rekan kerja, tetapi juga mendukung kesuksesan organisasi secara keseluruhan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.